Kurt Cobain. Apa ya? Ini sih waktu itu kapan ya aku pernah lihat Nancy Judge. Kalau Si Judge tuh apa nih? Si Judge gue nggak tahu. Ini loh YouTuber yang selalu bikin konten konspirasi. Aku tanya Bos Darling. Wah, mulai aktif ya Bun. Bagus terus apa terus. Nancy Judge. Jadi tuh sebenarnya teori-teori konspirasi yang disebutin di buku ini tuh memang dibahas juga sama dia. Tapi itu ada salah satu yang nggak dimasukin sini dan itu menurutku ini apa ya? Lebih benar. Bukan benar, tapi kayak menarik untuk dibahas juga gitu loh. Apa tuh berarti? Agak sensitif sih menurutku karena apa? Ada hubungannya sama teori Pizzagate. Udah pernah dengar? Oh di Zeitgeist tuh ya? Belum. Pizzagate, jadi yang tentang perdagangan anak-anak. Ya. Nah, jadi tuh katanya kan emang banyak konspirasi yang ngomong kalau si Courtney Love itu ini kan terlibat dalam pembunuhannya si Kurt. Nah, itu tuh katanya tuh karena ada hubungannya sama teori konspirasi Pizzagate. Jadi tuh katanya si istrinya si Kurt ini tuh ada hubungan apa sama. Jadi tuh Pizzagate tuh ada kan itu kan kayak komunitas atau apalah aku nggak paham gitu tuh. Jadi tuh ada kayak penggedenya gitu tuh. Nah si Courtney ini ada hubungan sama si yang Skandal. Iya gitulah pokoknya. Tapi tuh katanya tuh ada hubungannya sama ini kan mereka udah punya anak kan ya? Udah satu. Nah itu tuh jadi tuh untuk jadi tuh si Kurt tuh katanya tahu kalau istrinya tuh terlibat dalam skandal. si skandal Pizzagate itu. Jadi tuh kayak dia tuh mau melindungi anaknya atau gimana, terus makanya dihabisi gitu katanya. Itu salah satu teori konspirasi Pizzagate. Berarti tetap kalau lewat Pizzagate pelakunya dapat nih love. Iya katanya. Jadi kan karena si Kurt kan udah keburu tahu gitu tuh loh kalau si Kurt ini ternyata itu jadi tuh kayak jaga-jaga. Wah lu sih. menghalangi gue. Itu sih kalau konspirasi yang pernah aku denger dari Nancy Judge. Halo Kak Nancy. Gue kira Nancy Judge. Si Itu orang YT bukan. itu dia selalu ini bikin konten tentang teori konspirasi gitu. Seru sih. Patut ditonton. Terus sih kalau yang lainnya udah dibahas juga sih sama dia. Tapi menurutku yang menarik juga salah satunya ini teori Pizzagate. Ya. Kalau aku juga teori ini. Teori. bukan teori ding. Waktu selalu penasaran sama mitos umur 27 itu. Jimi Hendrix nih. Iya maksudnya runtuh teman-temannya itu loh. Itu emang soalnya waktu itu di kampus tuh kayak gitu juga gitu. Udah semester berapa, umur lu berapa gitu. Wah, lu udah bikin apa? Kayak gitu-gitu loh. Kita udah enggak bisa nih. Udah enggak 27. Itu udah aman berarti. Udah aman. Ntar di 40. Katanya 40 itu. Aku 27 baru lulus kuliah ya. Emang Iya. Kan aku 8 tahun. Oh, berarti lamaan gua. Berapa? 9 tahun. 9 tahun. Nah, kan gua wajib belajar. Lo kuliah apa wajib belajar? Dirapel ya. SD, SMP sama nggak sempat udah di kuliah aja. Bro, tapi waktu pas di kampus gitu pas gue ikut UKM terus bikin kegiatan di pendopo kantin UMY gitu, kemudian situ kayak kita bilang itu tuh kayak taman budaya UMY gitu. TBY itu taman budaya UMY gitu. Itu terus ya standar lah maksudnya bahasan drugs kayak gitu-gitu, rock and roll gitu. Terus muncul tuh umur 27 itu gitu. Lu udah bikin apa terus yang belum bikin tuh sampai dibantuin Mas, maksudnya ayo lu bikin apa biar selamat gitu. Maksudnya saking percayanya sama takutnya tuh nanti dia bunuh diri gitu karena temen-temennya udah pada bikin, misalnya waktu itu udah dapet beasiswa kelola kayak gitu loh. Terus udah pentas di Singapura, terus temen-temen yang lain tuh pameran foto aja belum kayak gitu-gitu, ilustrasi tuh masih hanya di drawing book kayak gitu. Itu sempet kayak gitu, terus akhirnya kita tuh bikin kayak semacam penyemangatan itu loh buat teman-teman yang lain gitu. Itu terpantul peristiwa itu. Maksudnya ayo dong biar lu gak mati gitu. Maksudnya ini banget ya, brotherhood banget. Ini malaikat mautnya udah datang tuh. Tapi dia udah bikin karya bentuk dulu deh. Itu. Tapi
waktu itu gue ngerasa dramatis banget itu sama anak kan. Iya. Pak kalau dipikir lagi, mungkin kalau gue ketemu lagi sama dia, gue akan cerita itu sih. Anjing kok kita dulu sosokan banget. Tapi tetap aja kesini tuh tetap ada yang jual pizza, ada yang jual burger kayak gitu. Mungkin dia pizza Gate juga. Oh enggak. Burger Gates. Oh iya. Bergigit. Enggak ada yang stick. Tuh, gue muncul itu. Pas 27. Ya. Ya kan. Gue. Ngaku. Kalau aku ini yang sebelum bahas yang inti dari bukunya itu, aku mau cerita dulu waktu sampai SMP ya. Selalu mengira kalau Kurt Cobain itu orang Indonesia, nah dia kata cobain gitu. Coba. Bohong. Enggak, serius. Enggak, lu kalau lihat di feed Instagram gue itu ada. Cobain. Ini sama Secret gigs. gitaris yang botak tuh siapa? Yang ikut J3? Jo Satriani. Jo Satriani. Itu kira orang Indonesia. Satrio ya. Satria. Satriani. Satriani itu Indonesia. Ya itu kan Satriani. nama Indonesia. Nama Banjar, ada Satriani, Yani gitu. Nah, itu kan aku ngirain Satrio. Kurt Cobain sama Jo Satriani itu Satrio. orang Indonesia. Lu terus ada sadarnya kapan? SMA sih. Baru aku kenal metal, terus aku kenal Ada band-band genre, lain, ya. groove kayak gitu tuh aku baru tahu ternyata dia bukan orang Indonesia. Tapi aku juga nggak tahu dia orang mana sih. Nggak mau ngulik lebih lanjut. Cuman aku selalu ingat yang ada yang teori lain yang nggak dibahas di sini adalah sebenarnya udah pernah sih yang dia nggak kuat sama ketenarannya. Tapi itu yang jadi kayak obrolan-obrolan di circle gue tuh sebenarnya Kurt Cobain tuh bunuh diri karena dia nggak suka sama Smell Like Teenager itu loh. Oh. Dia nggak suka sama lagu itu, tapi orang lain malah suka, terus dia dipaksa untuk main itu gitu. Oh. Karena ketidaksukaannya itu. Oh, oke. Bisa Tapi juga. ini aku yang paling seneng tuh entah kenapa yang teori-teori soal kematian seseorang, entah kalau nggak dibunuh juga dia bunuh diri, tapi selalu ada opini yang mana dia itu sebenarnya itu cuman pura-pura, sebenarnya dia hidup sehat di mana itu, kayak yang Hitler Garut itu loh. Gue juga tadi kepikiran Ya, langsung Hitler di Garut kan, jadi kayaknya nggak penting ya gue bahas anjing Enggak, saya langsung selalu ingat itu kalau ada teori yang bilang kalau misalnya John F. Kennedy itu sebenarnya orang leret ya. Sebenarnya dia Billy Ellis orang Mojokerto ya. Nganjuk. Oh iya, baru nganjuk. Lanjut bener. Billy Ellis bangsa. yang kayak gitu tuh loh. Selalu ada teori yang bilang bahwa dia itu sebenarnya kematiannya dipalsukan, sebenarnya dia sehat kayak Michael Jackson kan juga ada teori kayak gitu kan. Ya. Sebenarnya dia tuh ada di mana itu loh. Biar nggak terkurung dalam ketenarannya dia, di mana dia selalu dikenal sama orang, terus dia jadinya nggak bebas kemana-mana kayak Miyabi itu. Ya. Dia di Jepang juga nggak bebas, makanya dia kan tinggal di apartemen terus apa di Gosen. storein. Ya gosen. Karena semua orang tahu dia gitu. Mungkin itu problematika yang kita susah merasakan ya. Karena kita nggak dikenal semua orang. Enggak, saudara. Gue mikir Miyabi, misalnya dia di apartemen. Terus apa-apa di Gosen. Terus kalau misalnya seks di Gosen juga. Ya dia udah levelnya udah produser mah. Oh, dia produser. Dia udah nggak main. Dia yang bikin, berarti dia sama Prodit. Iya kan, dia udah pensiun kan? Prodit main Udah sendiri. pensiun dia. Dia jadi jadi produsernya sekarang. Serius? Iya, Po. Produser. Tenanan nih. Wah, dia sangat hafal market. Itu berarti. Itu Yang mana? Jul, IDX, ini atau Madonna Present? Ayo. ini men's planning. Men, sana incorpore sano. Gitu aja sih, jadi aku langsung keinget ini dengan baca teori soal dia masih hidup langsung keinget Hitler. Jadi Garut itu sih. Dari Garut sama Babang Rangga dong. Garut ya kan. Aku ada dua ya kok membacanya itu, aku jadi teringat dua hal dari kacamata sejarah abal-abal lagi. Yang pertama kematian, yang kedua situasi Amerika pasca Perang Dunia, apalagi yang berhubungan dengan seni, politik dan lain-lain, olahraga juga. Yang pertama kematian, orang-orang pagan mungkin. Pagan tuh mana? Pagan tuh Makanya ya, itu sih belum kenal agama gitu segala macam itu memaknai kematian itu sebagai perayaan besar. Oke. Di Indonesia kalau nggak salah di Toraja atau di mana yang kemarin baru aja itu tiap setahun atau 2 tahun 3 tahun sekali itu mereka membersihkan mayat, cuci terus tuh mereka menari-nari Ya. di Eropa atau
Asia aku rada lupa. Itu pernah ada lukisan namanya judulnya Simetre de Ngozeng. Lukisan kematian, tarian kematian. Jadi lukisan itu menggambarkan bagaimana orang-orang yang sudah mati itu disambut. Oke. Disambut entah macin, entah apa, terus nari bareng. Nah, itu dong apa? Gimana? Koko. Oh, Bukan. ya Koko. Itu beda. Oke, beda. Next. Di Bali kematian itu dianggap sebagai dharma pada waktu itu. Di Jadi Bali tuh ngeband. Bali ikut dong. Ngaben Iya, itu sama upacaranya. upacaranya. Bukan. Itu pembakaran ini. Pembakarannya. Pada waktu raja mati, selir-selirnya harus ikut. Jadi ketika raja itu dibakar, selirnya tuh harus lompat dari atas ke perapian itu. Itu sebuah dharma kalau buatku ya. Oh, iya, sebenarnya. beda Dari sih. kacamata waktu itu sebuah dharma. Artinya kematian pernah dimaknai sebagai sesuatu yang menyenangkan, terus dirayakan karena pertemuan kembali manusia dengan Tuhan atau dengan ini segala macamnya. Nah, tapi kemudian entah karena agama atau apa, kematian menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan bagi keluarga atau bagi teman-teman. Bahkan entah faktor psikologis yang bagaimana, masih ada orang-orang yang tidak menerima satu peristiwa alamiah tersebut. Jadi aku nggak percaya lah dia mati, pokoknya nggak percaya dia ada gitu, segala macam. Lalu kemudian muncullah, kalau buatku itu menjadi salah satu pemantik muncul orang-orang yang tidak mempercayai kematian juga gitu. Kadang waktu kecil tuh aku sering berpikiran orang tuh hidup abadi. Orang itu hidup abadi, umur panjang 100 tahun. Karena dulu aku nontonnya film-film Saur Sepuh dan ini segala macam di TVRI ya, empu-empu gitu. Jadi aku baru sadar bahwa orang ini benar-benar menua ya, dan ini segala macam ketika teman-teman dekatku nggak ada, teman-teman ayahku nggak ada. Oh iya, ada kematian loh, nyata loh gitu. Barangkali itu yang memantik. Terus yang kedua, di situ tadi dibahas ada keterlibatan CIA kan, keterlibatan CIA terhadap kematian Kurt, entah karena lagu-lagunya itu mengandung semit dan segala macam. Tapi dari tahun 50-an, pokoknya setelah perang dunia kedua, Amerika tuh pengen jadi negara yang teratur. Sama kayak Indonesia waktu Orba, mereka negara yang trauma. Amerika trauma terhadap apa? Trauma terhadap kejatuhan ekonomi. Tahun 1930-an kalau nggak salah kan, orang makan aja harus pakai kupon. Karena nggak ada uang sama sekali. Ada uang pun barangnya nggak ada. Gitu. Memang dari tahun segitu, semua aktivitas apalagi yang berkaitan dengan budaya pop itu diamati banget. Di olahraga kita tahu bagaimana Muhammad Ali ketika dia ikut mendukung Muhammad Elijah Muhammad berteman dengan Malcolm X dan lain-lain, itu langsung dipersulit izin tinjunya ini segala macam. Dia nggak mau ke Vietnam, habis itu nggak mau perang, dia langsung ditekan ini juga dan segala macam. Jadi orang-orang yang memang sangat mempengaruhi kultur di Amerika itu direpresi. Nah, tahun 9 ngira itu. Tahun 90-an di Amerika itu kan ekonominya jatuh. Iya. Ada buku yang ditulis sama Jeremy Seabrook, Kemiskinan Global kalau nggak salah, diterbitin sama Resist. Tahun 94 Amerika itu ingin memulihkan kondisi ekonominya. Nah, tapi di waktu yang bersamaan dia jadi tempat Piala Dunia 94. Artinya yang naik kan berarti oke, wisata naik gitu segala macam, transportasi naik, pajak naik itu segala macam. Tapi piye caranya memberikan rasa aman, karena pada waktu itu jumlah orang miskin dan gelandangan tuh membludak. Satu-satunya cara ya udah dimasukin ke penjara. Orang-orang miskin gelandangan itu masukin ke penjara. Kut timbangin ini kita kayak pangan neng penjara. Wah, gue jadi ingat UUD. Ya itu. Tapi kan kita nggak dimasukin penjara. Nggak dimasukin. Di Amerika Kalau dimasukin. Karena ada momen itu. Oh, ada momen itu. Nah, di sisi lain, grunge itu kan mempengaruhi banget kalau buat. Betul. Mempengaruhi banget. Artinya, ya udah seenaknya aja lah, sangat mempengaruhi kultur di Amerika banget. Apalagi di Seattle, terus yang lebar segala macam. Dan tentu si Kurt juga bakal ini. Satu-satunya teori yang aku percaya ya itu sih, karena buktinya udah banyak ya? udah banyak.
Gitu Beatles, sorry. John Lennon itu juga sangat mempengaruhi kultur Amerika pada saat itu. Berarti itu sih. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix juga. Bob Marley juga sangat ini. Worship the Sheriff. Iya sih. Gitu. Tapi kalau misalnya arahannya ke situ, ya bisa sangat mungkin sih. Maksudnya untuk meredam. Mario Casar di film ya, Mario Casar sama Dario Frasina atau siapa. Kalau teman-teman perhatikan dari 3 film Rambo di awal, Rambo 2 dan Rambo 3 itu sangat berubah sama sekali. Berubah banget. Di Rambo pertama yang First Blood itu tuh ada kritik ke pemerintah Amerika. Ada di adegan adegan waktu si Rambo ini ada di markas polisi, lalu dijemput sama kolonelnya. Dia ditanyain, kowe iki ngopo e? Ngene iki ngamuk-ngamuk iki ngopo kowe iki? Wis santai wae. Semangat bro. Rembo lu tekoni mah. Rembo jawab, lah api arep semangat, arep iki aku pulang dari Vietnam itu nggak diperlakukan seperti manusia sama masyarakat. Karena masyarakat yang populer pada waktu itu kan sangat membenci perang dan militer pukul rata gitu, pokoknya militer sama. Aku mau kerja di tempat cuci mobil aja nggak boleh karena aku militer. Aku manusia apa bukan? Katanya. Itu kritik. Ya sama lah kalau di Indonesia Usma pernah bikin lewat jam malam. Kebingungan orang yang berjuang untuk kemerdekaan tapi perangnya udah selesai. Terus kita ngapain coy? Mau jadi copet ke Jepang atau mau jadi apa kayak gitu-gitu. Itu tuh soal-soal itu. Kayak merasa terbatasi itu loh. Tapi menarik juga kalau soal Rambo, maksudnya ada yang bahwa Amerika tuh pernah menang nggak sih sama Vietnam? Nggak pernah sebenarnya. Enggak, makanya mereka itu bikin propaganda. Rambo. Mereka bikin film Rambo. Maksudnya kesadaran soal medianya itu loh. Di First Blood kan yang dilawan bukan negara lain loh, negara bagian loh, kantor polisi di kota kecil. Itu yang dilawan. Represinya, ketakutan terhadap orang asing. Itu yang dilawan. Sampai sekarang kan Amerika masih punya trauma dan ketakutan sama orang asing. Dari situ kita udah bisa lihat itu yang dilawan. Tapi ketika 2 dan ketiga itu memang berubah jadi lebih ke heroisme Amerika, ke militer. Jadi ngelawan Vietnam lagi buat statement kita menang. Di yang ketiga itu buat nakut-nakutin Rusia, yang waktu itu memang kerjasama dengan Afghanistan dan lain-lain. Kita kan selalu tahu musuh Amerika itu dari film perangnya. Misalnya lagi musuh sama Rusia ya antagonisnya Rusia. Terus yang sekarang kan Cina. Steven Seagal tuh kenyang loh. Wah gila, dia kayak anti berdarah ya. Iya, sama Chuck Norris. Chuck Norris tuh gila. Paling ampuh di kereta tuh. Ngejar kuda bisa, lompat di kereta selamat terus. Cowboy andalan Chuck Norris. Kalau di Indonesia aku teringat Hari Rusli. Buset. Almarhum Hari Rusli. Yang Bandelnya juga. gue bayangin Hari Rusli, dia seniman ya waktu itu, masih muda, darah panas, dia punya komunitas gede, teman akrab, tinggal 3-4 orang temannya di satu kontrakan. Dia nempel foto Soeharto di pintu WC, dalam kontrakan di pintu WC. Gak selang lama ditangkap. Siapa yang ngasih tahu? Siapa? Ya teman-temannya paling satu bin. Ada cepu sejak dulu ya. Mungkin se-represif itu juga kali. Terdapat kesamaan bagaimana mengadopsi gaya-gaya pengintaian dan pemindaian. Tapi emang ini ya setiap bangsa itu punya traumanya sendiri-sendiri. Iya pasti. Aku juga sekarang kalau lihat bangunan-bangunan yang model-model Chinese yang biasa ada ruko terus 2 tingkat terus atasnya panjang, itu kan mereka selalu punya teralis besi yang nutup jendela. Itu kan juga trauma 98 nih gitu. Jadi memang kayak selalu ada trauma dan pasti punya cara yang menurut mereka benar untuk untuk mengantisipasi trauma-trauma itu. Lebih reflektif ya episode ini. Tapi aku tadi nggak soal apa yang dilakukan orang setelah perang itu, aku jadi ingat ada cerita yang ini loh, tentara Jepang. Dia itu
lagi misi di tengah hutan. Oh, dia nggak pulang-pulang. Dia tuh nggak tahu kalau perangnya udah selesai. selesai, 70 tahun dia di hutan. di hutan. Ngapain? Ya perang merasa dia ada musuh gitu. Selama 70 tahun dia di hutan itu. Padahal perangnya udah selesai lama, udah puluhan tahun. Itu di mana? Di sini. Di Indonesia. Indonesia apa di ini ya Vietnam ya? Aku lupa ya. Pokoknya di Asia Tenggara. Indonesia berarti dari 49 dong. Di Asia Tenggara. 70 tahun. Berapa 49 70 tahun lagi? Enggak, maksudnya umur dia sampai 70 tahun. Oh, umur dia sampai 70 tahun. Dia perangnya dari kecil. Ya, mungkin ya semua orang Udah. bawahnya kita. Semua kita harusnya udah jadi kopra lah. Enggak jadi kopra, enggak jadi kopra. Itu. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Ya, cukup. Ini udah semua ya? Belum. Beatles. Oke. Simak episode spesial bersama Desta Wasesa dari Musik Jogja di Spotify secara gratis. Atau download untuk didengarkan nanti. Jika kamu suka dengan konten ini silahkan berlangganan. Lalu bagikan ke sosial mediamu. Jangan lupa untuk dukung kami dengan klik link support yang ada di description box. Terima kasih sudah menonton. Matur nuwun.